Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan bersabda, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan kebetulan, tetapi hidup ini melainkan kesempatan yang oleh Tuhan izinkan selama kita hidup di dunia ini. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam kita menjalani kehidupan yang ada di dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan dan hikmat untuk kita melewatinya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kita yang pertama, saudara. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah sementara. Ini berbicara kehidupan kita, tidak ada yang dapat bisa menghentikannya akan rahasia kematian itu, saudara. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-15a, "Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup." Perhatikan dengan saksama ini, saudara, ini berbicara tentang hidup yang benar, hidup yang baik, jauh dari dosa. Ini berarti hidup yang selalu waspada dalam menjalani berbagai macam hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, hidup orang benar, hidup orang yang baik adalah merupakan itu yang dikehendaki oleh, itu merupakan tujuan yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya mengenal. Bukan hidup yang sembarangan, saudara. Bukan hidup yang penuh dalam setiap dosa, tetapi Tuhan menginginkan hidup yang bijaksana, hidup yang benar, hidup yang baik di hadapan. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya yang kedua mengingatkan kita di ayat yang ke-15b, "Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudara, kata bebal di sini menggunakan aparon. Aparon yang berarti orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak takut kepada dosa, yang hidupnya masih hidup di dalam berbagai macam dosa-dosa yang dia lakukan, tidak mau bertobat, saudara. Ini orang yang bebal, kata firman Tuhan. Orang bebal itu orang yang selalu hidupnya tidak pernah selalu hidup benar di hadapan Tuhan,
hidupnya selalu penuh dengan dosa dan kejahatan-kejahatan yang terus ada dalam hidupnya, saudara. Ini orang bebal. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan hidup juga seperti orang arif. Itu berbicara sophos. Sophos yang artinya adalah hidup orang yang mengikuti kehendak Allah. Hidup ini merupakan yang sangat penting bagi orang yang percaya dalam mengikuti Yesus Kristus. Hidup ini merupakan kesempatan untuk menjadi berkat dalam kehidupan orang percaya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik itu ini berbicara iman, ini berbicara kasih, ini berbicara kesucian hidup, ini juga berbicara persekutuan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Firman Tuhan mengingatkan setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal yang hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan dan tidak ada pertobatan, saudara. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, ayat yang ke-16. Hidup ini adalah kesempatan. Yang ketiga, tidak terlena. Ayat yang ke-16 saya bacakan, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata terlena di sini orang yang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Itu berbicara lalai, lambat, menyia-nyiakan waktu, terbuang dengan sia-sia. Dia melewati hari-harinya penuh dengan kesia-siaan tanpa ada berkat dan nilai yang terjadi dalam kehidupannya. Dia melewati hari-harinya penuh dengan segala dosa, penuh dengan segala kejahatan. Inilah orang-orang yang tidak mempergunakan waktu yang baik. Inilah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, Rasul Paulus katakan adalah orang yang lalai, orang yang terlena, tidak mempergunakan waktu, orang yang hanyut dalam kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kesempatan untuk hidup adalah terbatas. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia ini dalam mengikuti Tuhan. Pergunakanlah Bapak Ibu Saudara kehidupan kita di dunia ini supaya menjadi berkat, bernilai di tengah-tengah keluarga kita yang paling kecil, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah dimanapun kita berada, saudara, supaya kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, supaya kita tidak terlena, supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan selama kita hidup. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk kita selalu hidup dengan bijaksana, taat, dan setia kepada Tuhan, baik di dalam iman kita mengikut Tuhan. Ada banyak tantangan pergumulan yang bisa saja mempengaruhi iman kita, saudara. Baik itu dalam berbicara kesucian hidup kita, supaya kita terus menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, saudara. Kesucian hidup kita, baik itu perkataan, tingkah laku, perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan yang selanjutnya, persekutuan kita, saudara. Persekutuan kita di tengah-tengah lingkungan keluarga, supaya ada
kedamaian, ketenangan, keharmonisan. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan, kita menunjukkan persekutuan yang baik, yang penuh kasih. Baik itu juga berbicara dalam pelayanan kita. Kita tunjukkan persekutuan yang baik dengan penuh kesabaran, kerendahan hati, bahkan saling menguatkan, saling menopang, bukan saling menjatuhkan, bahkan saling berbagi kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Shalom.